Salam Beyond. Perkenalkan, saya Jamil Nur Mukmin, adalah mahasiswa Teknik Industri di kelas LKDA dengan NIM 28025900412. Akan coba menjelaskan terkait penyelesaian kasus dengan metode Markov Chain terkait penyelesaian final exam, deterministic optimization and stochastic process. Latar belakangnya adalah kami akan coba menganalisis terkait permasalahan atau studi kasus di perusahaan rental mobil, di mana perusahaan rental mobil ini memiliki kantor di 4 area, yaitu di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Sistem penyewaannya itu mencakup 2 arah, mobil kembali ke asal, dan 1 arah, mobil berpindah lokasi. Statistik menunjukkan bahwa 70% penyewaan adalah 2 arah dan 30%-nya adalah 1 arah. Distribusi 1 arah menyebabkan mobil berpindah antara kota dengan pola-pola tertentu. Tantangannya adalah untuk menganalisis ketidakseimbangan jumlah mobil di tiap lokasi akibat perpindahan ini. Kemudian tujuannya adalah untuk menggunakan model rantai Markov untuk memprediksi distribusi mobil, mengevaluasi kapasitas lokasi, dan merancang strategi pengelolaan. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini diketahui bahwa berdasarkan data kita bisa mengambil definisi state dan asumsinya. State-nya itu Phoenix kita state P, kemudian Denver itu D, Chicago adalah C, dan Atlanta adalah A. Asumsinya adalah 70% mobil kembali ke asal, 30% mobil pindah sesuai distribusi 1 arah. Berikut adalah data distribusi 1 arahnya. Dari Phoenix ke Denver itu ada 20%, kemudian Chicago 60%, dan ke Atlanta 20%. Dari Denver ke Atlanta adalah 40%, kemudian ke Chicago ada 60%. Dari Chicago ke Atlanta ada 50%, kemudian dari Chicago ke Denver ada 50%. Sedangkan untuk tujuan awal Atlanta ke Chicago ada 80%, Atlanta ke Denver itu 10%, dan Atlanta ke Phoenix ada 10%. Yang ditanyakan untuk kasus kali ini adalah yang pertama, implementasi model Markov Chain untuk penyelesaian kasus ini kali ini, dan yang kedua adalah ditanyakan jika awal kondisi ada 100 mobil di setiap lokasi, bagaimana distribusinya setelah 2 minggu, dan berikan analisisnya. Dan yang ketiga adalah jika kapasitas maksimal tiap lokasi 110 mobil, apakah ada potensi masalah terkait kelebihan stok dalam jangka panjang, berikan analisis dan evaluasinya. Kemudian yang keempat adalah menghitung rata-rata minggu yang dibutuhkan sebelum mobil kembali ke lokasi asalnya, serta berikan penjelasan mengenai konsepnya. Untuk menyelesaikan kasus kali ini ada beberapa landasan teori yang menjadi dasar untuk penyelesaian kasus kali ini terkait metode probabilistik rantai Markov. Dan kemudian set dan transisinya kami anggap bahwa setiap kota itu dianggap sebagai stage. Kemudian adalah matriks transisi untuk menghitung probabilitas perpindahan dari state 1 ke state lainnya. Kemudian distribusi state ini adalah untuk menganalisis potensi perubahan setiap minggunya sesuai matriks transisi yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian steady state ini untuk menganalisis kondisi distribusi stabil jangka panjang dengan dihitung dengan rumus yang sudah. Dan kemudian mean return time itu adalah untuk menganalisis waktu rata-rata mobil kembali ke lokasi asal. Berikut adalah resum terkait penyelesaian dari 4 tantangan atau pertanyaan terkait model rantai Markov, matriks transisi. Definisinya kita coba definisikan, state-nya itu adalah di tiap kota, dimana P, D, C, A kita jadikan rangkuman dari stage tersebut. Kemudian kondisional matriks transisi untuk setiap lokasi asal, probabilitas kembali ke asal itu ada 2 arah 70%, sisanya 30% itu sesuai persentase tujuan sekali jalan. Salah satunya contoh adalah Phoenix ke Denver 0,30 atau 30% kali
probabilitasnya itu 20% sehingga didapatkan 6%. Berikut adalah matriks transisinya. Dengan menggunakan software, kita menggunakan software untuk penyelesaian Markov chain menggunakan software POM dan QM, dimana untuk number inisialnya kita 2, dia kita asumsikan 2 minggu. Untuk state-nya itu adalah Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta dengan inisial awal 100 mobil, dan berikut adalah matriks transisinya. Kita masukkan ke tiap-tiap kolom. Harapannya nanti outputnya adalah kita dapat mengetahui distribusi mobil setelah 2 minggu untuk mengidentifikasi potensi kelebihan atau kekurangan mobil di tiap lokasi. Yang kedua terkait analisis distribusi setelah 2 minggu awal 100 mobil di tiap lokasi. Berikut adalah penyelesaian dengan cara manual. Kita menggunakan rumus kondisi awal di tiap-tiap lokasi dikali dengan matriks transisi berpangkat 2. Dan untuk menggunakan POM-QM-nya kita coba run, kemudian kita lihat solution untuk di area Markov analysis result. Diketahui bahwa data yang akan kita analisis ada di ending number given initial, dimana di sini ditunjukkan bahwa yang paling tinggi itu memberikan arus masuk dominan di semua kota adalah dari Chicago, dan yang paling rendah itu dari Phoenix. Ini lanjutan dari soal nomor 2. Untuk lanjutan penyelesaiannya dihitung secara manual. Diketahui bahwa di area Phoenix itu ada 54,19 mobil, di area Denver itu ada 92,77, kemudian di area Chicago ada 145,78 mobil, dan di area Atlanta itu ada 107,26 mobil, dan dengan total mobil di semua lokasi ada 400 mobil. Demikian juga dengan hasil analisis menggunakan POM-QM, sehingga analisisnya setelah 2 minggu mobil terakumulasi paling banyak di Chicago sekitar 146 mobil, diikuti Atlanta sekitar 107 mobil, dan di Phoenix paling menurun sekitar 54 mobil. Kemudian selanjutnya terkait analisa potensi masalah jangka panjang jika kapasitas masing mobil ada 110 per lokasi. Kita menggunakan pendekatan dengan solusi P sama dengan P dikali metrik transisi sigma P masing-masing state sama dengan 1. Didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan rumus. Diketahui bahwa Phoenix itu yang paling rendah di bawah kapasitas 110, dan Denver itu mendekati dari di bawah kapasitas 110, dan di Chicago itu melebihi, di Atlanta itu melebihi dari kondisi yang dikondisikan 110 di setiap lokasi. Demikian pula dengan analisis dengan POM-QM, persentase rata-rata mobil yang berada di masing-masing kota dalam jangka panjang terlepas dari kondisi awalnya. Diketahui ada seperti ini, 12 mobil itu adalah perkalian dikali 100%, sehingga estimasinya seperti ini. Dan kesimpulannya adalah dalam jangka panjang berdasarkan distribusi steady state menunjukkan bahwa Chicago dan Atlanta akan terus mengalami kelebihan mobil melebihi kapasitas maksimum di tiap lokasi, yaitu 110 mobil. Sedangkan di area Phoenix itu akan kekurangan mobil karena proporsi arus masuknya sangat kecil, hanya sekitar 3,11%, atau dari rata-rata itu sekitar 12 mobil dari total armada yang ada, sangat rendah. Rekomendasinya dari kami setelah melakukan analisis tersebut, yang pertama kita coba rebalancing seluruh armada, kirim mobil secara aktif ke Chicago dan Atlanta ke Phoenix dan Denver untuk menjaga keseimbangan. Kemudian coba diatur mengenai kebijakan kewenangannya, dibatasi penyewaan satu arah menuju Chicago dan ubah insentif agar lebih banyak mobil kembali ke Phoenix. Penyelesaian kapasitas juga diperlukan untuk mempertimbangkan penambahan kapasitas di Chicago dan Atlanta jika rebalancing tidak cukup atau masih tidak memungkinkan, dan perlunya monitoring secara berkala untuk melakukan evaluasi mingguan terhadap distribusi mobil untuk menghindari bottleneck operasional, khususnya di area Chicago dan Atlanta.
Kemudian untuk menghitung rata-rata yang dibutuhkan mobil kembali ke lokasi, kita menggunakan rumus seperti berikut hingga diketahui bahwa di area Phoenix itu kembali ke lokasinya itu di angka sekitar 32 minggu, di area Denver itu 4 mingguan, kemudian di area Chicago itu 2,5 mingguan, dan di area Atlanta itu 3 mingguan. Chicago memiliki waktu tercepat. Demikian juga dengan analisis di POM-QM. Kita coba menganalisis dari steady state. Diketahui bahwa Chicago memiliki waktu tercepat karena arus mobil sangat tinggi dari semua kota. Kemudian di area Phoenix itu paling lama karena sangat sedikit mobil yang kembali ke sana, hanya sekitar 3,11% dari total armada. Nilai ini penting untuk memulai rotasi armada dan merancang strategi pengalihan mobil agar tidak terjadi kekurangan di lokasi tertentu. Berikut adalah hasil penelitiannya, rangkumannya. Yang pertama terkait model Markov chain. Sistem penyewaan ini menggunakan 4 state dengan matriks transisi, di mana berdasarkan proporsi penyewaan 2 arah dan 1 arah sesuai data historis. Dan yang kedua terkait jika ada 100 mobil di setiap lokasi, bagaimana distribusinya setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu, mobil terakumulasi paling banyak di Chicago, diikuti Atlanta sekitar 107 mobil, Phoenix paling menurun sekitar 54 mobil. Kemudian jika tiap lokasi itu kapasitasnya 100 mobil, apakah ada kelebihan stok dalam jangka panjang? Analisisnya dalam jangka panjang, distribusi steady state menunjukkan bahwa Chicago nanti akan terus mengalami kelebihan, Phoenix akan terus mengalami kekurangan. Dan rata-rata kembali per minggunya adalah hasilnya menunjukkan bahwa Chicago memiliki waktu kembali tercepat, sedangkan Phoenix adalah memiliki waktu paling lama. Dan rekomendasinya atau sarannya adalah rebalancing armada, kebijakan penyewaan. Rebalancing armada itu adalah kirim mobil secara aktif dari Chicago ke Atlanta, ke Phoenix, dan ke PD untuk menjaga keseimbangan. Batasi penyewaan satu arah menuju Chicago dan ubah insentif agar lebih banyak mobil kembali ke Phoenix. Penyesuaian kapasitas, pertimbangkan penambahan kapasitas di Chicago dan Atlanta jika rebalancing tidak cukup. Kemudian perlunya monitoring berkala, dilakukan evaluasi mingguan terhadap distribusi mobil untuk menghindari bottleneck. Demikian hasil studi dan penyelesaian contoh kasus Markov chain terhadap perusahaan rental mobil yang mempunyai 4 area. Terima kasih.